Edisi kali ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap Tuhan memberkati ibu, bapak, dan kita semua, dan Tuhan menyertai di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan pergumulan. Menjadi gembala bagi sesama. Menjadi gembala bagi sesama berdasarkan kesaksian Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yang demikian firman-Nya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara, memperhatikan dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Segenap pecinta pagi menyapa yang diberkati Tuhan. Hidup modern, hidup zaman sekarang, orang cenderung egois. Ataupun kalau memang ada relasi, ya terbatas. Saya punya teman, dia tidak akan angkat kalau ada panggilan HP dan tidak ada nama siapa yang memanggil. Dia tidak akan angkat. Meskipun itu anaknya sendiri yang ganti nomor, atau mertuanya sendiri, atau sahabatnya sendiri, misalnya. Pokoknya, kalau tidak ada nomor di kontak HP-nya, lalu ada panggilan masuk, dicuekin, dibiarkan. Karena apa? Ya karena ada banyak alasan. Salah satu alasan, ini orang tidak dikenal. Dia hanya berelasi dengan orang-orang yang namanya ada di HP-nya, di nomor kontaknya. Dan itu tidak salah. Tapi saya cuma mau mengatakan bahwa orang sekarang cenderung egois. Itu. Dan ini karena pengaruh zaman. Kalau setiap ada panggilan masuk diangkat, wah bisa berabe. Jangan-jangan itu orang yang bermaksud tidak baik misalnya. Egois berarti diri sendiri, tapi juga meluas ke sekitarnya atau sohibnya, temannya. Yang tidak berarti bukan siapa-siapa. Meskipun dia satu gereja, meskipun dia ini justru majelisnya, tidak masuk. Karena tidak ada di nomor kontaknya. Jadi orang lalu memang dia punya relasi, tapi pada orang-orang tertentu. Akibat lebih lanjut, kalau ia tidak dikenal dan tidak mengenal, maka ia
tidak ada perhatian. Ada warga yang cerita bahwa di gerejanya di sana itu kalau ada lelayu, ada kematian, yang datang cuma kelompok itu, kelompok lain enggak. Begitu juga kalau penghiburan, yang datang ya kelompok terdekat, kelompok lain enggak. Artinya tidak ada perhatian. Saudara, dalam bacaan hari ini 3 kali ditanya, 3 kali statement digarisbawahi, apakah engkau mengasihi aku? Tapi jawaban yang utama ada di situ. Dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, jawabnya jelas. Lalu statement diulang, gembalakanlah domba-dombaku. Begitu juga yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus hendak mengajar Petrus yang pernah menyangkal 3 kali, dan sekarang 3 kali dia ditanya. Tapi Yesus juga hendak mengajar Petrus betapa pentingnya esensi relasi sebagai orang beriman. Yaitu satu dengan yang lain sejajar, saling menggembalakan. Menggembalakan sesama sebagai murid Kristus. Dan Petrus dituntut itu sebagai yang dituakan para murid. Tapi sebetulnya ayat ini tertuju juga bagi semua murid. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada masalah, saudara. Lalu bagaimana prakteknya dalam hidup kita sekarang? Prakteknya sebetulnya sih nggak masalah. Karena gembalakanlah itu berarti memperhatikan. Dalam efek tertentu bisa menolong. Dalam makna tertentu bisa memberi makan, minum. Tapi utamanya adalah memberi perhatian. Beberapa waktu yang lalu, sekarang masih ada sih ya, tapi sudah endemi ya, bukan pandemi lagi. Yang kena COVID-19 dengan varian-varian barunya banyak sekali. Saya ingat waktu itu, terutama bulan Juni-Juli 2021, tahun-tahun lalu ya, itu kematian begitu banyak. Dan kita terbatas, tidak bisa ikut, tidak bisa nunggoni, paling dari jauh. Tapi ini tertantang. Apakah kita masih mampu untuk mengasihi sesama? Apakah kita masih punya kemauan untuk menggembalakan bagi sesama? Dan saya tidak memuji, tapi saya bangga dengan jemaat di GKJ Purworejo, mungkin juga jemaat-jemaat lain ya. Saya bangga karena apa? Karena di tengah situasi sulit semacam itu, majelis melalui diaken, tim yang dibentuk, ada perhatian bagi yang membutuhkan, yang menderita. Ada penggembalaan. Penggembalaannya bukan datang doa, karena kita harus jaga jarak dan seterusnya. Penggembalaannya bukan seperti biasanya, tapi penggembalaannya karena ini orang terpapar virus, kemudian ada disiapkan, ada beras, ada telur, ada macam-macam, lalu di calling, kemudian diletakkan di halaman, lalu video call, doanya justru dari video call, dan mereka bersuka cita. Ada yang menangis, terharu, karena apa? Karena memang sangat membutuhkan. Orang kalau sangat membutuhkan, 1 kilo telur itu seperti emas. Orang kalau sangat membutuhkan, 1 liter beras itu, wah, padahal ini enggak cuma 1 liter. Menggembalakan. Itu contoh indah. Tapi sekarang pandemi sudah mulai berlalu kan? Nah pertanyaannya belum terjawab. Bagaimana menggembalakan sesama pada konteks ini? Saudaraku, pecinta Pagi Menyapa yang diberkati Tuhan, konteksnya berubah, tapi sebetulnya esensinya sama. Karena apa? Menggembalakan berarti memperhatikan. Ada orang yang sepuh, ya, uang tidak masalah, tapi dia butuh perhatian. Ada orang yang sakit, uang bisa jadi tidak masalah, tapi dia membutuhkan teman yang bisa antar dia untuk bisa periksa. Ada orang yang kesepian,
Ada orang yang tidak hanya kesepian, bahkan sekedar untuk naik beca atau Grab atau apa, enggak ada. Padahal harus ke puskesmas misalnya. Ya, BPJS ada, tapi dari rumahnya ke puskesmas kan uang juga. Bagaimana kita memperhatikan saudara-saudari kita, bagaimana kita memperhatikan saling menggembalakan menjadi nyata. Saling menggembalakan. Pak, ini kok tulisannya bagi sesama? Betul, bagi sesama, karena semua orang ini sesama kan. Kalau begitu tidak hanya yang Kristen, tepat sekali. Sesama kita itu semua orang, tidak hanya yang Kristen. Kalau mereka tidak keberatan, ya baiklah kita menolong juga dan memperhatikan. Nah, saudaraku, di pagi menyapa hari ini, saya mengajak, mari, meskipun pandemi sudah berlalu, kita kembali untuk punya semangat saling menggembalakan. Paling tidak, mulai dari intern, lalu mulai keluar, kemudian ke masyarakat. Dan saya berharap apa yang kita baca ini menjadi realitas, diwujud nyatakan dalam kehidupan. Sehingga saudara dan saya, kita menjadi insan-insan Kristen, menjadi milik Kristus yang saling menggembalakan. Dan real, bukan sekedar omongan atau fiksi. Saya berharap ini kita lakukan. Selamat untuk saling menggembalakan. Selamat untuk meneruskan karya Kristus untuk saling menggembalakan. Dan selamat karena Roh Kudus akan turun memberkati dan menguatkan kita sehingga kita mampu melakukan ini semua. Puji Tuhan. Saudara, mari kita satu hati, kita akan mohon berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, izinkanlah kami mengucap syukur karena kasih-Mu nyata atas kami. Bahkan hari ini kami diingatkan akan poin-poin penting, bahwa Tuhan penuh kuasa, bahwa Tuhan punya rancangan, bahwa Tuhan menyertai anak turun kami, segenap warga jemaat, bahkan masyarakat Purworejo. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, dengarkanlah, lengkapkanlah, dan berkatilah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.